mengalami soal kehidupan yang memang pahit. Dari tahun 2012 aku pernah dihina, kan dimaki, nama hewan pun mereka katakan kepada saya, mereka lontarkan kepada saya, bahkan keluarga saya, terutama ibu dan ayah saya. Dari 2012 sampai 2015 mereka tidak pernah bertegur sapa, dan setiap harinya bayangkan dari 2012 sampai 2015 mereka selalu lontarkan kata-kata yang sama. Meskipun kedua orang tua saya itu nggak pernah melawan, pernah sekali dulu di 2015 itu terakhir kalinya mereka berantem lah. Itu yang paling parah, sampai kita dikatain, kamu miskin, kamu nggak bakalan bisa kaya, kamu nggak bisa seperti orang lain, kamu nggak bakalan bisa naik, kamu nggak bakalan bisa seperti orang-orang yang udah kaya raya. Dan orang itu bukan orang lain, bahkan ini kerabat sendiri, bisa dibilang saudara dari ayah. Dan ternyata dia itu nggak suka terhadap apapun yang diusahakan dengan orang tua saya. Karena dulu tuh kedua orang tuaku tuh orang berada lah. Sebelum 2012 itu orang tuaku tuh orang berada. Dan pada saat itu orang tuaku entah kenapa punya masalah apa, punya utang atau gimana, saya nggak ngerti juga. Soalnya saya masih berumur berapa, pindah ke rumah kecil. Kebetulan rumah itu di depan rumah saya yang pertama itu, pindah ke sana pada hari yang sama, itu udah dikucilkan, udah dikata-katain inilah itulah apa. Mungkin mereka tuh udah iri dari ayahku, memang berada lah. Kalau di lingkungan itu ayah sama ibu tuh orang berada lah. Mereka nggak punya apa yang ayah punya gitu. Tapi setelah ayahku jatuh tumbang, misalkan udah bangkrut lah, mereka tuh malah bukannya menolong ayah ibuku, malah mengucilkan. Padahal ayah ibuku nggak pernah mengucilkan siapapun, malah nggak pernah. Malahan mereka tuh suka menolong siapapun yang memang membutuhkan gitu kan. Ayah ibuku memang nggak pernah tega untuk membiarkan saudara-saudaranya yang memang susah, dia nggak pernah tega. Tapi setelah ayahku susah, mereka hilang entah kemana, bahkan mengucilkan. Nah setelah itu di 2012 kita disambut dengan perkataan yang sangat menyayat hati, dikucilkan, bahkan dibeda-bedakan sama saudara-saudara yang lain. Padahal di zaman itu belum ada tuh saudara-saudara dari ayah saya maupun ibu saya yang masih merasakan kekayaan maupun hidup enak lah. Semua itu menurut saya sama, cuman soal makan aja yang tidak kekurangan. Dan yang pahit lagi, setelah kita menjalani dari 2012 sampai 2015, ayahku sakit selama 20 hari. Selama 20 hari itu ayah nggak pernah makan, nggak pernah minum. Setiap dia melihat makanan dan minuman itu berubah jadi benda-benda yang tidak masuk akal. Misalkan kalau dikasih minuman itu bisa berubah jadi darah. Dan makanan apapun, seenak apapun, bagi penglihatan ayah saya itu malah berubah jadi ulat. Dan itu berlangsung selama 20 hari. Bayangkan 20 hari ayah nggak pernah kemasukan minuman ataupun makanan apapun itu. Bahkan kencing ataupun buang air besar tuh udah nggak pernah. Kencing pernah sekali, setelah itu nggak pernah lagi. Dan setelah itu 20 hari pas ayah saya meninggal dalam keadaan kurus kering tinggal tulang, berselimut kulit. Dan pada saat itu orang-orang yang pernah mengucilkan keluarga saya itu makin senang. Dan saya masih umur berapa? Masih umur belasan tahun. Masih aktif sekolah lah, putus sekolah semenjak ayah sakit karena nggak ada yang bakalan biayain. Pada saat itu saya memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Di tahun 2016 saya merantau ke Kalimantan. Selama 6 bulan saya di sana.
Singkat cerita tuh selama 6 bulan saya bekerja sebagai kuli bangunan seperti biasalah, nggak ada hal-hal yang terjadi apapun, nggak ada. Alhamdulillah lancar. Selama 6 bulan saya ngasilin duit, nggak banyak lah tapi cukup buat ibu saya. Setelah itu saya kembali ke kampung karena kebetulan ibu saya masih sendiri kan. Kita kerja sama lah, kita bertani lah, menanam apapun yang bisa dijual, misalkan seperti sayuran, seperti tanaman-tanaman yang bisa dijual. Sayuran tuh satu ikatnya dihargain 2.000 dan ibu bisa membawanya tuh sebesar 20.000, 20.000, 30.000 gitu. Dapat duit 30.000 ditukar tuh sama ikan. Dan kalau udah dapat ikan, ibu balik. Dan kalau masih ada sayurannya, masih ada sisa, ya dibawa pulang buat masak sendiri. Setelah itu kok makin hari kok makin mengurang, kok makin sengsara kan. Semakin hari orang-orang sekitar kita tuh nggak karuan ngatain kita nggak pernah kekurangan perkataan dari warga sekitar. Kita selalu jadi bahan cemuhan, bahan cibiran orang, dihina, dimaki apa segala macam, tapi kita nggak pernah ngelawan. Di saat itu pula pada tahun 2017 ibu saya pengen merantau ke Malaysia. Dan kebetulan di Malaysia katanya itu ada kerjaan yang enak dan gaji pun lumayan. Ibu saya itu tergiur lah. Tapi saya mau nggak ngasih gimana? Kita juga kekurangan. Masa iya hidup kita gini-gini aja kan? Kan nggak mungkin. Ya udahlah. Saya siap sendiri di rumah. Saya masih umur belasan tahun itu nggak ada siapa-siapa di rumah. Tinggal sama saudara. Saudara mas udah berkeluarga, udah punya anak, punya cucu kan nggak mungkin. Dia tuh masih mikirin saya, nggak akan mungkin. Apalagi tuh kita bersaudara, cuman beda ibu doang. Saudara sih saudara, cuman kalau misalkan ada apa-apa, nggak mungkin. Dia nggak mungkin ngebantu kita. Soalnya punya cucu, punya anak. Itu. Jadi ibu saya itu ngebuletin memang pengen berangkat ke Malaysia. Di tahun 2017 ibu berangkat ke Malaysia melalui jalur resmi lah. Dia ikut orang. Sampai di sana ibu saya tuh alhamdulillah punya kerjaan enak, gaji pun lumayan, nggak besar tapi lumayan lah buat kebutuhan saya di kampung. Tapi alhamdulillahnya selama ibu berada di Malaysia saya tuh dapat job kerjaan. Kerjaan saya itu seperti biasa kuli bangunan, seperti biasa masang keramik ataupun melaster, masang batu, apa segala macam. Apapun itu saya kerjain asalkan saya bisa makan. Selama ibu di Malaysia tuh saya nggak pernah makan hasil dari ibu spesial pun. Saya makan dari hasil saya sendiri selama 2 tahun. 2018 saya mengalami konflik lagi dengan orang sebelumnya yang pernah konflik sama orang tuaku dulu. Beliau nggak suka kalau misalkan tuh saya membeli sesuatu dari hasil ibu saya, kiriman ataupun transferan dari ibu saya. So, saya belikan barang-barang seperti kayu, batu, segala macem. Itu kan, dia itu iri. Dia itu nggak suka kalau saya tuh membeli sesuatunya. Saya nggak boleh memperbaiki apapun yang ada di rumah. Kalau memang udah miskin, miskin aja. Dia pengennya kayak gitu. Selama beberapa hari itu selalu jadi dicemoohan. Cuman dia seorang aja yang selalu mengucilkan saya, yang selalu gibahin saya, bahkan gosipin saya. Jadi bahan topik pembicaraan sehari-hari lah. Jadi makanan sehari-hari buat saya. Cuma saya nggak mau dengerin aja. Saya cuma cerita sama ibu, Bu, kalau bisa saya pengen berangkat juga. Saya nggak mau di sini terus. Udah nggak enak di sini. Dan ibu memutuskan saya untuk pergi juga ke Malaysia. Beliau menyuruh saya buat ke sana juga. Ya udah, kalau misalkan ada uang, misalkan ada biayain dulu dah saya untuk memberangkat saya. Alhamdulillah tuh ibu punya teman baik banget untuk membiayain saya untuk berangkat ke Malaysia.
Dan rumah itu udah saya nggak kepikirin lagi tuh. Saya tinggalin aja gitu aja. 2018 akhir saya berangkat ke Malaysia. Dan alhamdulillahnya saya juga masuk secara resmi. Dan kebetulan di sana tuh saya udah dikasih kerjaan yang enak banget. Cuman ngelayanin orang di restoran. Dan gajinya pun juga lumayan. Kalau bagi saya sih lumayan. 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan itu hampir 5 juta. Kalau sekarang udah 5 juta lebih. Itu di tahun awal-awal 2019 saya memulai kerja di Malaysia. Lancar, nggak ada apa-apa tuh. Selama 2 tahun di Malaysia kami saling mengenal dengan satu sama lain. Sama perantau-perantau yang lain di sana tuh di Malaysia kebanyakan orang Indonesia kebetulan, dan teman-teman aku juga kebanyakan di orang Indonesia, dan bos saya orang Cina, tapi alhamdulillahnya mereka tuh baik banget. Selama 2 tahun saya tuh nggak ada kendala lah, saya kerja dengan lancar, nggak ada apa-apa. Setelah itu masuk COVID-19. Di tahun itu pula saya mengenal istri saya. Mengenal istri saya ini di tahun hampir 2020. Mengenal istri saya. Nggak lama kita tuh cuman kenalan doang. Selama seminggu kita ngajak tunangan. Kita merencanakan untuk perkawinan. Saya merencanakan waktu perkawinan kita tuh dari pertunangan 3 bulan. Dan setelah sampai di hari perkawinan kita, selama 3 bulan penantian kita untuk perkawinan itu nggak gampang untuk melaluinya. Kita hampir putus karena orang dalam dari keluarga sang istri. Tapi saya alhamdulillah kuat sama istri untuk saling menjaga, untuk saling mengunci, dan tidak mau mendengarkan siapapun itu. Kita harus bersatu. Dan alhamdulillahnya kita udah kawin, kita jalani dengan sepenuh hati layaknya suami istri selama 8 bulan. Ibu sakit di tanah jiran, dan itu nggak pernah henti-hentinya. Ibu sakit lama, selama 1 bulan itu mendingan kambuh lagi. Seperti itu terus selama 8 bulan. Dan sampai ibu saya itu, saya nggak ngasih dia buat kerja lagi karena saya lihat kondisi ibu tuh udah parah. Jadi nggak mungkin kalau ibu kerja lagi. Apalagi di saat itu masih COVID, jadi nggak boleh siapapun berkeliaran di sana. Dan ternyata selama beberapa bulan itu ibu saya selalu dikucilkan dari keluarganya si istri saya. Cuma ibu saya diam dan cuma bercerita sama saya doang. Dia nggak pernah bercerita sama siapa-siapa. Dia cuma bilang dia nggak betah, pengen pindah. Ada suatu hari saya udah nggak tahan juga tuh, karena ibu saya selalu diganggu sama keluarga istri saya, selalu gini ini itu apa segala macem. Saya lawan. Pada saat saya lawan, dia nggak terima. Dia datengin ke rumah saya, dia labrak rumah saya. Dia marah-marah ke saya, terutama ibu saya dan istri saya. Dia malah nyodorin tangan ke dahi istri saya. Dan saya bilang, coba lagi. Dia nggak berani. Di malamnya itu, setelah kejadian itu, di malamnya kita pindah rumah bersama ibu dan istri saya. Dan kebetulan ada rumah lah yang disewakan untuk kita. Nggak besar juga, cukup lah buat kita berteduh. Tapi nggak lama, selang beberapa bulan ibu sakit parah, makin parah tuh penyakitnya. Ibu udah nggak mau makan, nggak mau minum. Dia pengen makan apa yang memang nggak bisa dijangkau kita. Misalkan tuh kalau dia pengen makan tuh apa yang nggak ada. Tengah malam pernah ibu minta semangka, padahal di situ tuh pasarnya tuh banget dari tempat kita. Keluar, naik Grab, pergi ke pasar,
beli semangka kita pulang lagi. Saya kasih ke ibu semangkanya, memang dimakan, katanya sih seger, enak. Padahal ibu tuh udah nggak punya tenaga karena udah tinggal tulang sama kulit juga, karena berapa bulan itu sakit nggak sembuh-sembuh, batuk terus, pikiran pun nggak karuan. Beliau di malam itu juga saya ngasih semangka itu, dia pengen tidur dan saya cuman minta sama istri saya, jagain ibu saya, besok nggak usah kerja, jagain ibu saya. Entah kenapa perasaan saya itu kok ada yang aneh, ini kenapa? Saya nggak pernah mengatakan seperti ini. Kalau misalkan istri saya pengen kerja, ya udah kerja aja, saya nggak pernah melarang dia. Tapi di saat itu, saya menyuruh dia jangan kerja dulu besok, jagain ibu saya. Saya kerja, jam 6 saya kerja, berangkat dari rumah jam 6, saya kerja. Kita saling kontak telepon, saya pengen tahu keadaan ibu saya di rumah. Setiap jam saya telepon itu, karena saya takut kenapa-napa kan, karena keadaannya udah parah. Udah nyampe jam 5, di tempat kerja jam 5 saya pulang. Saya buru-buru tuh dari kerjaan, sampai lupa saya pamitan ke bos ataupun nyaman yang lain, saya langsung pulang aja, karena saya panik, nggak tahu ada apa-apa gitu kan. Saya pengen bertemu ibu saya juga. Saya pulang ke rumah hampir jam 6. Hampir jam 6 sampai rumah, saya lihat ibu saya masih ada, masih enak. Dia cuman saya tanyain udah makan, dia mengangguk doang, mengangguk. Terus ya udah, saya mau sholat dulu, sholat maghrib kan. Sholat maghrib saya tinggal, saya sholat berjamaah sama istri. Seperti biasa, saya mandi, ambil wudhu, terus ambil wudhu, udah sholat. Setelah sholat, biasanya tuh habis sholat saya adalah wiritan, itu wiritan nggak terlalu panjang juga. Tapi karena ibu dalam keadaan seperti itu, wiritan itu saya tinggal dulu. Habis sholat, assalamualaikum, saya bangun, langsung bangun aja saya, bangun ngecek ibu. Dan ternyata saya liatin pada di leher ibu tuh biasanya yang ada bergerak itu pada saat nafas, karena udah kurus kan, kelihatan kalau dia nafas di leher itu. Saya pandangin itu aja, kok nggak ada ya, ini kenapa, apa ibu kena tidur apa tuh gimana. Saya panggil ibu, dia nggak noleh, dia nggak melek tuh. Saya samperin, udah dingin banget, dingin. Saya pegang dadanya, sampai kuping saya tuh kekepin ke dadanya, udah nggak ada, Pada saat itu udah saya nggak pikiran apa-apa, udah hancur semua. Pertama ayah saya, dan kedua ibu saya. Yang paling pahit yang kedua ini, ibu saya meninggal di tanah jiran di saat COVID. Susah banget untuk memulangkan jenazahnya. Padahal itu saudara dari ibu saya itu pada berencana kalau misalkan nggak ada duit, nggak ada biaya, kita bantu dengan biaya, asalkan mayatnya itu bisa dipulangkan sekarang. Dan ternyata saya konfirmasi dengan dokter kepolisian di sana, ternyata tuh nggak bisa nyampe besok atau lusa, nggak bisa. Ini harus di karantina dulu selama 3 bulan. Bayangkan mayat kalau udah 3 bulan jadi apa. Ini nggak bakalan ada yang bisa ngeliatin juga. Saya kasihan juga sama ibu. Ibu harus cepat-cepat pulang kalau misalkan udah ini waktunya. Saya bilang begitu, saya bahkan aja. Padahal saya juga hancur. Bahasa saya itu udah nggak mau tahu, saya orang mau ngatain apa-apa, nggak mau tahu. Ada juga yang ngatain tuh, kalau udah sakit kayak gini mending pulang. Lagian siapa yang nggak mau pulang? Masalahnya kalau ibu pulang, nggak ada juga yang mau ngerawatin di perjalanan. Dia kalau pulang, dia harus pulang sendiri, karena kita tuh nggak ada biaya buat pulang. Kalau buang sendiri bisa lah, kalau berdua sama kita, apalagi sama istri, nggak bisa. Itu saya pikirkan. Terus ibu tuh pengen pulang juga,
cuman dia juga ngerti lah keadaan kita. Sama sebelumnya istri juga udah lama juga tuh karena ngejagain ibu, nggak kerja kan selama 2 bulan nggak kerja. Saya pun kerja kadang nggak kerja juga karena pada saat itu kan masih COVID, jadi ganti-gantian lah kita. Karena kalau di Malaysia tuh dulu COVID nggak boleh keluar, nggak boleh keliaran. Kerjanya asalkan jangan sampai tahu kepolisian, karena polisi itu setiap hari patroli kan. Kalau udah ketahuan mampus kita, meninggal pada maghrib udah selesai semua. Kalau besok bakalan dikuburin di pagi hari seperti biasa lah. Pagi hari kita bawa ibu ke masjid, dimandiin di sana, disolatin. Saat itu udah nggak mau tahu tentang apa yang ada di dunia ini, memang nggak ada dah. Memang udah hancur. Meskipun di sebelah saya itu ada istri ataupun siapa, saya nggak mau tahu. Pikiran saya itu cuma ibu, itu aja. Tapi karena saya pegang teguh, kalau saya pernah dihina karena nggak punya apa-apa, saya harus kerja keras. Saya ada rencana setelah ibu nggak ada, gimana kalau kita kerja sekuat tenaga, apapun itu pekerjaannya kita lakukan aja. Nggak usah ada gengsi-gengsian, nggak usah nggak ada malu apa segala macam, nggak usah. Kita lakuin apa aja. Yang penting kita bisa pulang bawa uang, bawa harta buat menghidupi kita di kampung nanti dan bisa membangun rumah. Dan alhamdulillah kita selama 3 tahun di Malaysia kita bisa jalani itu semua dengan istri. Dan di tahun 2023 akhir kita pulang. Di 2023 kita pulang. Ada rasa pilu, ada rasa senang juga. Karena kalau kita pulang ke rumah itu, rumah udah nggak ada, rumah kita itu udah rubuh. Dan saya juga pun udah nyiapin dana buat pembangunan rumah. Selesai semua pembangunan. Selama 13 hari itu pembangunan. Sebelum rumah kita dibangun tuh, adalah rumah dari saudara perempuan saya tuh. Saya numpang di situ dulu sebelum rumah saya itu selesai. Setelah selesai baru kita pindah sama istri saya. Setelah rumah selesai saya pindah. Rumah itu nggak 100% selesai. Apa yang belum selesai saya kerjain sendiri itu selama beberapa hari, karena masih ada bahan-bahan untuk pembangunannya. Saya kerjain sendiri, saya selesaikan diri, kerjain tiap hari, tiap malam. Udah gak kenal waktu tuh. Karena itu memang salah satu impian saya membuat rumah bagus. Apapun kehidupan kita, seberat apapun masalah kita, jangan pernah mengambil hal yang buntu, apalagi kita melakukan hal-hal yang tidak masuk logika. Kalau misalkan kita nggak kuat dengan kehidupan kita, keluarlah dari lingkungan itu. Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu dari Yang Maha Kuasa juga. Maka kita harus jalani dengan tabah, dengan tulus, dengan ikhlas. Mintalah keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah menduakan beliau, karena beliaulah yang memiliki segalanya. Jangan pernah berburuk sangka kepada Yang Maha Kuasa meskipun kita tuh kehidupannya berat. Nggak ada kehidupan yang nggak berat. Semua kehidupan manusia itu berat. Nggak ada manusia yang instan langsung mendapatkan sesuatunya. Pasti manusia mendapatkan sesuatunya itu dari proses yang amat berat dan banyak sekali pengorbanan. Terus semangat.